yang saya lihat dari semua partai yang ada di Kota Cirebon itu anggota DPRD yang ada di anggota DPRD-nya berpartisipasi ikut membantu masyarakat dengan berbagai kegiatan sosial. Jadi kita jadi satu kesatuan gitu ya, baik dari legislatif, pemerintah kota, untuk sama-sama karena kita juga ikut merasakan bagaimana juga kita sebagai wakil rakyat ingin ikut berpartisipasi, diwajibkan kan itu berpartisipasi bagaimana cara kita untuk ikut membantu masyarakat yang terimbas akibat dari COVID-19 ini. Cirebon Pos, berani beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di Cirebon Pos Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu ataupun narasumber kita yang siapa yang tidak kenal beliau di Kota Cirebon. Subhanallah. Di sini sudah ada Ibu Hajah Afiati AMA. Tidak lain dia Ketua DPRD Kota Cirebon. Alhamdulillah. Periode tahun 2019-2024. Betul. Selamat datang Ibu di kantor Cirebon Pos. Terima kasih Mas Ulum. Iya. Ini pertama kali Ibu ya? Ya, pertama kali saya ke Cirebon Pos. Sebenarnya dekat ya. Iya, dekat ya. Cuma karena ya baru diundang sekarang. Alhamdulillah ini program satu-satunya di Cirebon Ibu. Ya. Dan insya Allah kita di sini akan menggali bagaimana informasi-informasi yang dari Kota Cirebon agar masyarakat luas bisa mengetahuinya, Bu. Ya. Seperti kita ketahui, Bu, sejak bulan Maret kemarin, bahkan dari awal tahun dunia sudah digegerkan dengan pandemi ini, Bu. Pandemi COVID-19 ya, Bu. Iya, betul. Dan pada akhirnya Indonesia pun Terimbas ya, Bu. Ikut ya. Ikut. Sejak bulan Maret ya, Bu, sudah mulai kencang dari awal yang terkena pandemi ini, kemudian Maret, April, ya, Bu, sampai Mei, Juni, Mei, bahkan ya sampai Mei ya, Bu ya, sampai pemerintah juga menerapkan PSBB ya, betul. di beberapa kota bahkan se-Indonesia. Ya, semua hampir seluruh Indonesia. Saat ini pun sudah banyak masyarakat yang terkena COVID-19, Bu. Ya. Apalagi terhitung ketika pemerintah menerapkan AKB, adaptasi kebiasaan baru, ya, Bu. Masyarakat pun tidak lepas harus terus menerapkan protokol kesehatan. Ya, betul. Meskipun AKB harus tetap waspada, karena beberapa akhir ini pun di Cirebon khususnya, Bu ya. Iya. Malah semakin itu. Iya, semakin banyak ya, Bu. Ada yang terpapar, ada juga yang alhamdulillah terpapar kemudian bisa sembuh. Ya. Sebetulnya melandai sih, Jadi ada yang terkena juga, dibarengi juga ada yang sembuh. Ada yang terkena, ada yang sembuh gitu. Secara umum, Bu, kalau pandangan dari Ibu, pandemi ini disikapi seperti apa nih, Bu, untuk masyarakat nih? Ya, intinya sih ini sebuah kalau kita bicara secara ini adalah kekuasaan Tuhan ya, dimana kita mesti bisa lebih berhati-hati lagi, kemudian lebih banyak menjaga kesehatan. Mungkin intinya kita disadarkan untuk menjaga kebersihan diri lah, karena mungkin sebetulnya itu sebuah masalah yang sepele dengan tidak menjaga kebersihan gitu loh. Dengan adanya COVID ini kita sedikit ditegur bahwa kebersihan itu memang menjadi menjadi sesuatu hal yang penting yang banyak orang melupakan mungkin itu. Iya, sebenarnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Banyak sekali, banyak hikmah. Tidak hanya waspada terkait virus, juga harus benar-benar menjaga kesehatan masing-masing dari diri sendiri ya, Bu. Karena kan dengan adanya COVID-19 ini imbasnya tidak cuma ini hampir seluruh kegiatan itu berhenti.
gitu. Dari kita dari apa sih masyarakat yang biasanya mencari bisa bekerja gitu, terus anak-anak yang sekolah dengan santai sekarang tidak bisa sekolah dengan santai, terus misalnya banyak sekali lah yang membuat beberapa kegiatan itu vakum dengan serentak istilahnya, itu seperti ya seperti yang tadi saya bilang, itu banyak kegiatan-kegiatan yang terhenti. Terutama ekonomi. Faktor ekonomi jelas sekali. Faktor ekonomi teramat sangat terasa berimbasnya gitu. Masyarakat pun ikut terimbas ya. Dari mulai masyarakat kecil sampai kita sebagai kategori pejabat itu juga merasakan dari imbas terkena COVID-19 ini gitu. Padahal itu kalau kita tetap menjaga kebersihan, protokol kesehatan yang tetap dijalankan, insya Allah ya Bu ya. Iya. Makanya di sinilah perlu kesadaran bersama, tidak cuma dari pemerintah Kota Cirebon, itu juga perlu dukungan juga, terutama dari masyarakat, karena semua berawal dari masyarakat juga. Maksudnya kalau pemerintah dengan semangat 45 menganjurkan masyarakat untuk menjaga kebersihan, menjaga social distancing, memakai masker, atau juga tapi masyarakat sendiri menanggapinya dengan sedikit menghiraukan, tidak menghiraukan, terus beranggapannya bahwa menganggap COVID tidak ada gitu, istilahnya itu juga tidak baik, maksudnya tidak akan balance antara kerja keras pemerintah dengan yang diharapkan, kan tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Masyarakat pun harus benar-benar ikut serta berpartisipasi dalam menjaga dalam rangka mencegah mewabahnya COVID-19 ini gitu. Kemudian Bu, masyarakat, kemudian ada DPRD, ada juga pemerintah kota ya Bu. Pemerintah kota eksekutif sudah banyak kegiatan untuk bisa membantu masyarakat agar hidup kembali ekonominya ya Bu. Kemudian di sisi lain kegiatan DPRD nih Bu, dalam rangka membantu mengatasi pandemi ini seperti apa sih Bu untuk Kota Cirebon? Alhamdulillah selama ini kita DPRD Kota Cirebon tuh bersama pemerintah kota ikut berpartisipasi dalam rangka pencegahan COVID-19 ini, seperti karena DPRD juga terdiri dari anggota DPRD terdiri dari berbagai macam partai partai, karena dari setiap partai itu sendiri juga menganjurkan untuk berpartisipasi. Kita dituntut sebagai anggota partainya dituntut untuk berpartisipasi ikut membantu pemerintah dalam rangka pencegahan COVID. Hampir semua anggota DPRD itu melakukan bakti sosial, saya ikut berperan membagi masker, terus ada juga membagi hand sanitizer, kemudian juga tidak ada dari kita juga yang hampir semuanya ikut juga berpartisipasi dalam ekonominya, membantu ekonomi masyarakat dengan membagikan sembako. Itu hampir semua dari yang saya lihat dari semua partai yang ada di Kota Cirebon itu anggota DPRD yang ada di anggota DPRD-nya berpartisipasi ikut membantu masyarakat dengan berbagai kegiatan sosial. Jadi kita jadi satu kesatuan gitu baik dari legislatif, pemerintah kota, sama-sama karena kita juga ikut merasakan bagaimana juga kita sebagai wakil rakyat ingin ikut berpartisipasi, diwajibkan kan itu berpartisipasi, bagaimana cara kita untuk ikut membantu masyarakat yang terimbas akibat dari COVID-19 itu. Tapi alhamdulillah Bu ya, dengan kegiatan yang telah dijalankan sudah cukup membantu ya buat masyarakat yang di bawah ya. Alhamdulillah. Karena saya lihat juga dari masyarakat, tidak cuma dari anggota DPRD, dari masyarakat juga ada kan organisasi-organisasi masyarakat juga yang ikut berpartisipasi, banyak dari kelompok-kelompok sosial masyarakat yang melakukan kegiatan sosial juga. Berarti seluruh unsur semuanya karena itulah karena imbas dari COVID-19 ini juga dirasakan semua orang, tidak cuma masyarakat tapi semua kita ikut merasakannya. Di sisi lain kegiatan dari pemerintah kota, terutama SKPD terus turun ke masyarakat ya Bu ya. Adapun fungsi dari DPRD kan sebagai pengawasan ya Bu. Pengawasannya seperti apa sih Bu untuk tersalurkannya bantuan itu dengan baik?
Ya, masyarakat gitu ya. Kita menerima banyak pengaduan masyarakat, Mas. Istilahnya dari itu ada beberapa masyarakat yang merasa tidak terima bantuan, gitulah. Kita akan kita itu apa sih mengontrol melalui dinas-dinas terkait yang mengingatkan, karena kita undang mereka melalui komisi terkait. Kita juga kebetulan DPRD Kota Cirebon juga membentuk pansus COVID. Nah, disitulah tugas pansus COVID untuk memanggil SKPD yang memang berkaitan dengan melakukan yang dapat anggaran yang menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah yang ditugaskan oleh pemerintah gitu. Kita undang, kita sharing bareng gitu, bagaimana nih keluhan-keluhan masyarakat yang datang ke DPRD ini bisa diselesaikan dan dicari solusinya untuk bisa pembagiannya bisa secara merata gitu. Jadi alhamdulillah ya Bu ya. Komunikasi, koordinasi dengan dinas terkait pun terus berjalan. Memang itu kan tugas kita begitu sebagai pengawasan gitu. Sehingga masyarakat pun tidak perlu waspada. Tidak perlu khawatir gitu. Kita menerima semua masukan-masukan dari masyarakat yang insya Allah itu juga akan disampaikan ke instansi terkait gitu. Sehingga bisa memperbaiki Jadi itulah jadi kita akan terus bersinambungan dengan eksekutif itu membantu eksekutif istilahnya jadi semakin tertata rapi lah gitu. Berarti sejauh ini pandangan DPRD ini terkait penanganan dari eksekutif nih Bu. Pandangannya seperti apa? Udah maksimal atau seperti apa gitu Bu? Dari untuk pemerintah kota gitu. Saya lihat mereka bersungguh-sungguh ya. Maksudnya dari semua kegiatan-kegiatan yang ada pemerintah Kota Cirebon ya saya sudah mengapresiasi semua kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Alhamdulillah intinya untuk mensejahterakan masyarakat berupaya semaksimal mungkin. Gitu. Sehingga sekarang pun sudah terasa ekonomi sedikit. Alhamdulillah sekarang kan sudah mulai melandai nih kasusnya walaupun ada peningkatan, tapi kan kita juga tetap karena kita tidak bisa stagnan diam di tempat untuk bagaimana supaya ada pendapatan daerah juga kita bisa masuk. Makanya alhamdulillah kita sudah mulai membuka itu kembali lagi tergantung kitanya untuk bisa ikut masyarakat juga semua untuk bisa berpartisipasi dalam langkah pencegahan COVID ini supaya tidak melebar kemana-mana gitu, membawa kemana-mana. Selain DPRD kemudian eksekutif ada juga unsur lainnya Bu ya untuk bersama-sama menangani COVID kayak Forkopimda misalnya. Unsur Polri, TNI itu benar-benar sama semua malah yang saya lihat itu TNI Polri itu ikut mereka berperan aktif banget. Malahan mereka yang banyak turun Pak. Istilahnya yang turun yang langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Nah, jadi memang benar-benar maksimal kemudian bantuan apapun sampai dengan masyarakat. Alhamdulillah begitu. Kemudian Bu, sektor apa sih Bu menurut Ibu sendiri nih yang perlu untuk ditingkatkan kembali selain ekonomi misalnya? Cirebon kan terkenal dengan pariwisata tuh. Seperti apa tuh Bu? Alhamdulillah memang kita kan sedang destinasi wisata sedang dicoba untuk dihidupkan kembali. Mungkin kayak kemarin juga kita coba menanam mangrove tuh ada mungkin ada nanti akan ada beberapa daerah yang dijadikan kawasan wisata rencana dari pemerintah Kota Cirebon. Intinya kita sebagai DPRD mendukung gitu. Berarti wisata itu sangat penting di Kota Cirebon. Itu untuk peningkatan PAD kita. Tapi sedikit-sedikit udah mulai meningkat dari mulai unsur karena kita sudah ada beberapa kegiatan dari hotel yang sudah buka. Kita juga ada kunjungan, sudah mulai ada kunjungan. Tapi semua itu juga tetap melakukan melalui social distancing ya. Kita juga protokol kesehatannya tetap dipakai. Harus ada tes rapid juga, ada surat keterangan sehat gitu. Itu memang diharuskan gitu. Ya memang benar masyarakat harus berhati-hati ya Bu ya. Tentunya menjaga diri kita ya Bu ya untuk karena semua bergantung pada diri kita masing-masing gitu. Kita dikembalikan lagi ke diri kitanya masing-masing gitu. Bu ada saran nggak nih Bu misalnya dari DPRD untuk ke depan ini kan sudah AKB nih Bu. AKB kemudian untuk kembali ke adaptasi baru ya Bu ya. Adaptasi kebiasaan baru untuk kembali lagi. Untuk pemerintah kota dan untuk masyarakat secara khusus gitu Bu. Apa nih Bu? Untuk benar-benar menjaga sehingga AKB ini bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Ya kalau untuk masyarakat ya tentunya
mari kita bareng-bareng sama-sama menjaga kebersihan diri, terutama jangan lupa untuk menggunakan masker, karena sekarang juga pemerintah sedang menggalakkan pasti menggalakkan ada sedikit peraturan yang mengharuskan memakai masker, walaupun saat ini belum ada sanksi untuk yang tidak memakai masker, tapi mungkin ke depan kita tunggu SK surat dari keputusan dari gubernurnya. Makanya saya menghimbau untuk masyarakat Kota Cirebon, mari kita bersama-sama kalau setiap keluar rumah jangan lupa menggunakan masker gitu, karena itu juga untuk kepentingan diri kita sendiri gitu. Jangan lupa cuci tangan, terus menjaga kebersihan diri lah, terutama mungkin itu. Bu, sejauh ini kan kita lihat ketika ada yang terpapar punya riwayat perjalanan keluar kota gitu. Terutama Kota Cirebon kita lihat banyaknya untuk daerah persinggahan tuh, kalau wisatawan misalnya ke Jawa, mampir dulu bisa kuliner ke Cirebon. Karena Cirebon letaknya strategis ya, di tengah-tengah. Kebetulan di situ juga ada jalan tol, di mana-mana lewat ke situ kan, ada Cipali, ada gitu. Masukan sendiri nih Bu untuk seperti dinas kesehatan Bu, untuk barangkali ada orang yang untuk bermalam semalam di sini kemudian lanjutkan perjalanan, itu tetap harus ini ya Bu ya, menunjukkan protokol kesehatan. Kalau yang pendatang kan biasanya suka dilihat tes surat keterangan gitu. Karena yang kalau datang ke DPRD seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi semua tamu pun harus harusnya Bu, kemudian peran serta masyarakat di sejauh ini Bu, melihat dari sekarang seperti apa nih Bu, untuk masih banyak yang sudah menerapkan protokol kesehatan atau menurut Ibu sebenarnya apa? Kalau saya lihat sih masih sedikit berkurang, masih kurang itu ya, masyarakat kurang disiplin. Mungkin nanti dengan cuma saya mengingatkan saja kepada masyarakat sebelum semuanya, sebelum apalagi nanti ada sanksi dari gubernur yang menyatakan kalau yang tidak pakai masker akan dikenakan denda, akan lebih baik. Walaupun sekarang tanpa denda, istilahnya saya menghimbau masyarakat untuk tetap bermasker lah kalau keluar rumah. Itu kan untuk kesehatan diri sendiri. Gitu. Kalau rencana ke depan Bu, barangkali ada ngobrolan sedikit dengan eksekutif, artinya untuk bantuan usaha apa terus kita salurkan ke masyarakat, atau memang ada inovasi lain gitu Bu dari dinas, harus seperti apa gitu tuh? Ya mungkin akan itu ya istilahnya harus ke masyarakat langsung Pak, karena melalui kalau kita ya mungkin dengan istilahnya kejadian-kejadian kemarin mungkin akan ditata lebih rapi aja. Pendataan ya terutama datanya, karena memang yang kemarin kan karena datanya yang tidak valid, maksudnya makanya bagaimana pemerintah kota itu akan merapikan data gitu, data yang valid. Sehingga semuanya bisa tepat sasaran benar. Jangan sampai gak tepat sasaran, tapi akhirnya mungkin kan pengalaman kejadian yang kemarin kan bisa jadi pelajaran gitu, untuk semakin diperbaiki gitu. Ya ke depan insya Allah akan lebih rapi lah. Iya, siap. Ibu ada pesan-kesan terkait pandemi ini, masukan kepada pemerintah dan masyarakat khusus, ada apa nih sepatah dua patah dari Ibu Ketua DPRD? Untuk masyarakat Kota Cirebon, jangan lupa pandemi COVID itu belum hilang dari Kota Cirebon, makanya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan, ikut berperan serta dalam rangka mencegah mewabahnya COVID-19 dengan cara menjaga kebersihan diri, menjaga social distancing, juga jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Iya, masker sangat penting ya Bu. Benar, masker sangat penting. Mari kita bermasker gitu untuk kesehatan. Ya Ibu, mungkin itu kita dialog dan diskusi singkat kita dengan Ketua DPRD Kota Cirebon, Ibu Afiati AMA. Terima kasih Bu telah hadir di podcast cirebonpost.com. Cirebon Post. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.